Assalamualaikum Mbak Istomani. Salam. Mbak Istomani sekarang ini Loh, lagi videonya suka berdua. apa? Kan video berdua harusnya mau pilih. Ah? Video harusnya berdua, masa sendiri? Ini perkenalkan, ini sahabat saya yang sangat menginspirasi. Panggilan sehari-harinya Mbak Is. Nama lengkapnya adalah Istovani Apidian. Anda belum ini testing tuh. Wow. Testing. Harus berdua sama Mbak Billy. Ini kan Kalau testing. sendiri. Jangan lihat dari sepertinya fragile, padahal adalah wanita yang sangat tangguh, ya. Dan tapi juga sangat lembut, penyayang dan solehah, ya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa masih sibuk dengan Titin Live. Teman-teman bisa juga cek di titinan.com. Kita juga lagi ada mau jalanin proyek yang kebetulan dibiayai oleh alumni Grant Scheme. Itu adalah program dari pemerintah alumni Australia untuk alumni pendidikan di Australia. Jadi kita akan mengadakan program yang namanya Fashion Design Workshop for Deaf. Maksudnya pelatihan fashion design untuk tunarungu, teman-teman tunarungu. Wow, masya Insya Allah. Allah nanti akan mulai kita program ini akan mulai di Juni sampai dengan November 2022. Itu gimana itu kalau berminat untuk ikut apa? Apakah ada seleksinya atau bagaimana? Kalau untuk yang pelatihan ini pertama pasti khusus untuk teman-teman tunarungu ya, dan itu memang kita seleksi karena program ini hanya untuk 20 teman-teman tunarungu yang memang benar-benar ingin belajar fashion design, yang punya ketertarikan di situ, yang punya bakat di situ, dan nanti hasilnya akan kita wujudkan dalam bentuk karya. Hasil desain itu akan kita wujudkan dalam bentuk karya, kemudian kita tampilkan melalui virtual fashion show seperti itu. Virtual fashion show itu Seperti apakah apa? apa produknya akan jadi produk jadi, karya-karya dari adik-adik tunarungu tersebut akan jadi produk jadi atau dalam bentuk digital? Akan dalam bentuk jadi. Jadi nanti adik-adik tunarungu itu kan akan dibekali dengan bagaimana cara membuat desain fashion. Hasilnya itu desain dalam bentuk gambar tangan. Kemudian dari gambar itu kemudian diwujudkan dalam bentuk produk. Nanti akan dibantu oleh teman-teman dari tailor, dari penjahit gitu, untuk mewujudkan karya yang sudah dirancang oleh adik-adik tunarungu. Nanti karya yang sudah jadi itu kita tampilkan ke dalam bentuk virtual fashion show. Virtual fashion show itu maksudnya kalau fashion show biasa kan biasanya orang jalan di catwalk gitu ya. Iya. Nah kalau ini benar-benar kita pakai model profesional, kemudian memakai produk yang dihasilkan dari adik-adik tunarungu, kemudian kita bentuk dalam bentuk video kayak short movie gitu, jadi ada film pendek gitu. Jadi di situ nanti juga ada profil dari adik-adik Talentnya dapat dari mana ini, Mbak? kalau talent Peraganya. model, itu ada, kita kerja sama teman-teman dari IFA, Iya. Indonesia Fashion Designer, Indonesia Fashion Art. Jadi Gitu. adik-adik tinggal ikut menyertakan karyanya saja untuk yang adik-adik yang terseleksi atau produknya yang memenuhi kualitas tertentu atau bagaimana? Jadi programnya gini, adik-adik nanti akan mendaftar, adik-adik tunarungu akan mendaftar, kemudian kita seleksi 20 orang yang akan kita kasih mentoring selama sekitar 1 bulan gitu. Jadi dari hasil mentoring itu nanti adik-adik tunarungu bisa sampai menghasilkan karya desain. Oh, jadi ini bukan seperti lomba tapi Bukan. diberikan edukasi terlebih dahulu gitu ya. Pelatihan. Iya betul, pelatihan. Ini siapa ini yang mengusulkan pengadaan acara ini? Kalau yang mengusulkan dari saya, jadi kebetulan dari saya Mbak itu Is ya. pernah mengikuti yang namanya short course dari Australia Awards Indonesia. Jadi teman-teman yang berminat juga, alhamdulillah ya tahun ini udah mulai buka. Jadi short course itu maksudnya pendidikan jangka pendek. Waktu itu saya itu cuma sekitar 2 minggu ya, 2 Iya. minggu. Waktu itu saya ikut namanya Startup for Ecosystem. Jadi programnya yang Startup for Ecosystem. Tapi selain untuk startup, mereka juga mengadakan untuk kayak fashion, ada jewelry, ada textile, ada product cup, ada food, semua ada di situ. Nah, untuk tahu programnya apa aja, nanti teman-teman bisa lihat di
australiaawardsindonesia.org Eh, gitu. bisa ini nggak Mbak sharing-sharing sedikit bagaimana caranya biar Terpilih. lolos seleksi ya, jadi bisa ikut terpilih untuk ikut program pendidikan short edukasi ya. Apa short apa istilahnya apa tadi? Short term award. Short term award. Jadi Iya. seperti kuliah singkat. Kuliah singkat. Oh iya. Kalau untuk terpilih atau tidaknya ya pasti itu juga ada faktor luck ya. Maksudnya kita memang lagi beruntung terpilih apa enggak. Oh, kalau tapi- menurut saya mungkin memang ada kualifikasi tertentu gitu Betul, ya. betul. Jadi nanti kalau misalnya pingin, nanti tinggal mendaftar aja di linknya di program yang dipilih gitu. Jadi di situ kan akan ada banyak program kalau lihat di websitenya Australia Award Oh, ya. Indonesia gitu ya. Ya. Tinggal isi dengan data sebaik-baiknya. Ya berdoa aja mudah-mudahan terpilih. Kalau misalnya kita punya kualifikasi di situ, insya Allah sih bakalan terpilih. Gitu. Ya, kalau dilihat dari kemarin teman-teman seangkatan itu ya, kira-kira portofolio yang seperti apa yang memiliki kans besar kan, misalnya teman-teman UKM ini sudah apa ya, ada yang berminat ikut istilahnya belajar di luar negeri meskipun durasinya singkat, tapi mungkin bisa mulai mempersiapkan gitu. Oh. Kira-kira apakah harus mengikuti event-event tertentu, apakah apa bisnisnya harus sudah berjalan berapa lama, atau apa harus menorehkan prestasi tertentu, itu bisa dibagi sedikit nggak tips atau oke. ya. Kalau saya kan kebetulan yang areanya di startup ya. Jadi kalau di area startup ya pasti dia harus memiliki startup gitu. Startup itu program rintisan yang berbasis teknologi gitu. Nah selebihnya memang di situ akan ada isian. Saya agak lupa sih isiannya. Tapi asal diisi dengan baik, aku rasa sih bakal Berapa orang ya kemarin? Waktu itu pas angkatan saya tuh 25 orang. 25 orang. Itu yang daftar ada berapa nggak tahu ya? Nggak tahu, tapi mungkin ada ribuan kali ya. Ada soalnya. ribuan. Iya. Wow. Mungkin ini satu hal yang sering ditanyain ke saya, kadang-kadang program ini kan ini ada batasan umur nggak sih Mbak, kadang-kadang gitu ya. Iya. Nah ini nggak ada, kalau di Australia Awards itu hampir nggak ada. Terus pertanyaan kedua yang banyak ditanyakan, mesti fasih berbahasa Inggris apa enggak sih? Iya. Nah itu nggak harus fasih berbahasa Inggris, karena mereka bahkan menyediakan translator gitu, penerjemah, Iya. baik di Indonesia maupun ketika kita berada di luar negeri, itu kita dikasih penerjemah gitu. Jadi kemarin tuh ada permasalahan nggak dalam komunikasi? Ya. Komunikasi. Pernah selama pernah Ada. ngikutin Oh. ya, kuliah. Alhamdulillah nggak ada sih. Bahkan kita, kalau saya kan pilihnya pakai penerjemah ya. Iya. Bahkan akhirnya kita jadi terbiasa mendengar apa. Jadi lebih penjelasan. lancar ya. Untuk Untuk mereka juga memahami ya, kalau misalnya kita memiliki sedikit belum Betul. selancar mereka Iya. modelnya memahami gitu ya Mbak. betul. Oh iya. Itu kerasa banget nggak benefit atau keuntungan yang dirasakan setelah join acara Australia Award. Pasti ya, karena di dalam program Australia Award itu kita dibekali, pertama kita dibekali ilmu ya, jadi kita ada kelas, jadi itu mix antara kelas, antara kita visit ke, kayak misalnya karena saya program startup, akhirnya kita visit ke perusahaan-perusahaan berbasis rintisan di Australia. Iya. Terus ketika ilmu juga kita ilmunya dibekali mulai dari akademisi di Australia, dari pelaku bisnis di Australia. Kemudian kita juga dihubungkan sama link-link, banyak link sih, ada kedutaan besar Indonesia di Australia, ada organisasi perdagangan Indonesia di Australia, yang mana itu nanti ya tergantung kita mengolah ya, maksudnya kita udah dikasih kesempatan, diperkenalkan begitu banyak kesempatan. Ya. Tinggal kita mengembangkan bagaimana kita mau berhubungan sama mereka gitu. Apakah masih ada komunikasi setelah Mbak Is kembali ke Indonesia itu, apakah masih terjalin komunikasi yang baik gitu? Alhamdulillah waktu itu setelah saya mengikuti kursus singkat itu, saya kan langsung apply yang namanya alumni grant scheme. Oke, jadi setelah saya kembali dari program Australia itu, saya langsung mengajukan program skema hibah alumni. Jadi kalau misalnya ikut pendidikan singkat di Australia pun kita sudah diakui sebagai lulusan Australia itu. Jadi, Iya. Karena kita diakui sebagai lulusan dari Australia, kita
berhak untuk mengajukan skema hibah dari pemerintah Australia. Nah, di skema hibah yang pertama itu saya menghubungi beberapa pihak yang kebetulan waktu itu saya temui di Australia gitu untuk menjadi pengisi acara gitu, dan alhamdulillah mereka menyambut dengan baik gitu. Gitu sih. Yang stay-nya di Indonesia ya? Stay-nya di Australia. Oh, datang dari Australia ke Jogja? Enggak, karena waktu itu kan pas saya bikin program itu pas pandemi, pas Oh. COVID. Jadi kita ngadain semacam webinar gitu. Oh, jadi webinar. memudahkan mereka. Gitu. Oh iya. Jadi apa kita bisa lihat yang dalam kesempatan yang ada di dalam negeri nggak Mbak? Ini kita ulik sedikit. Ada ini juga project Nanti rahasia aja. palingnya sedikit. Oh? Sedikit aja Ada ya. yang maksudnya pemerintah Indonesia juga sangat perhatian terhadap terhadap perkembangan startup ya. Mungkin yang ada yang bisa dibagi. Atau pemerintah Indonesia juga memberi banyak kesempatan dari dia bergerak di bidang pendidikan. Ini aja Mbak Fili, saya mau cerita mengenai BIP. Jadi BIP itu BIP singkatannya dari Bantuan Insentif Pemerintah. Tapi Mbak Filinya mana ini? Ya, silakan. Bantuan insentif pemerintah. Ya, Baik. atau BIP. Tapi selama pandemi itu, kalau nggak salah ya, program BIP itu selama pandemi memang di stop ya. Mudah-mudahan sih setelah pandemi akan ada lagi. Jadi BIP itu ngasih hibah ke pelaku usaha di Indonesia, nggak cuma pelaku usaha di bidang rintisan ya, tapi di situ ada dari makanan, dari kerajinan, dari fashion dan sebagainya. Itu dari program dari Kemenparikraf, Dari Kementerian Pariwisata ya. dari Kemenparikraf. Kemenparikraf, Kemenparikraf. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oh iya, ekonomi kreatif. Wah, luar biasa ya. Jadi di situ tinggal nanti lihat aja di, kalau nggak salah websitenya di bip.kemenparikraf.id atau apa, saya lupa gitu ya, dicari aja di situ. Nanti tinggal bisa apply aja. Itu syaratnya mudah aja sih. Jadi yang sudah punya usaha, kalau nggak salah yang udah bisa Warnanya kayak apa? usaha lebih dari Warnanya 1 tahun apa ya? Orang warnanya berwarna perempuan. Ya itu pink. Ya. Iya. Gimana? Syaratnya apa tadi Mbak? Pelaku usaha yang kalau nggak salah yang udah jalan 1 tahun apa ya, saya agak lupa gitu, nanti dilihat aja. Mungkin tiap tahun juga mungkin ada prasyarat yang diperbaharui mungkin juga. Mbak Is pernah mengapply atau Udah, aku pernah dapat tahun pernah dapat? Wow. 2000 berapa ya? Saya lupa, 2019 apa ya? Mungkin bisa 2019, di-sharing 2020. sedikit tipsnya mungkin. Oh, supaya dapat. Ya. Nah, Itu apakah ada bidang-bidang tertentu? Aku rasa sih kalau misalnya, jadi kan mereka ada beberapa tahap seleksi ya. Yang pertama seleksi administratif, yang kedua seleksi kayak wawancara, kayak pitching, yang ketiga mereka akan ada tinjauan lapangan. Jadi asal administratifnya juga sesuai dengan persyaratan, kemudian pas waktu kita pitching atau kita presentasi juga meyakinkan para juri, Meyakinkan. para juri, dan yang berikutnya ketika ditinjau lapangan memang sesuai dengan apa yang kita inputkan, maksudnya kita masukkan datanya sebelumnya. Oh iya, itu yang project yang Mbak Is ikutkan pada saat itu fit in line atau Fit in line. Iya, saya hanya fit in Oh, line. fit in line. Iya. Dan kalau BIP itu memang peruntukannya untuk pembelian fixed asset, jadi penambahan modal untuk perusahaan, bisa bahan baku, bisa peralatan gitu. Oh ya, kemarin dapatnya apa itu Mbak? Iya, yang BIP itu. Bahan baku atau modal alat? Fixed asset. Fixed Wow, asset itu, fixed lumayan asset itu. bisa dibelanjakan apa aja di situ. Oh, Iya. wah. Nominalnya boleh disebut nggak ini kemarin dapat Nominalnya macam-macam, jadi per tahun itu biasanya beda-beda antara 100 sampai 200. Oh, 100 juta. Iya. Oh iya. Untuk membagikan tips dan triknya supaya bisa apa ya namanya? Bisa Terpilih, ya? dapat terpilih. Iya. Banyak berdoa sih. Oh. Udah. Dan strategi ya. Sebenarnya Strategi seperti apa ikut tuh ya, maksudnya? aktif ya. Aktif ya. Yang pasti aktif berkompetisi ya.
Ya, yang pasti sih kalau misalnya teman-teman mau ya, sebenarnya di luar, maksudnya di luar sana tuh banyak banget fasilitas yang bisa fasilitas yang bisa dimanfaatkan, mulai dari Kemenparekraf ada, dari Kemenperin ada, dari Kemendag ada, dari Kemenristek ada. Pokoknya teman-teman Tinggal lihat bidang ya. UKM-nya. Sama mencari informasi dan mencoba setiap opportunity yang ada di hadapan kita gitu. Sering gagalnya atau berhasilnya ini Mbak kalau misalnya Mbak Is punya ide nih ya, opportunity, wah ini kayaknya bisa belum ada ataupun bisa lebih maksimal dengan idenya Mbak Is. Nah itu setelah Mbak Is coba implementasikan, lebih sering berhasilnya atau Gagalnya. lebih belum maksimal. Kalau gagal sih insya Allah enggak ya, belum maksimal berarti. Alhamdulillah sih yang BIP Belum maksimal itu, tapi tidak dilanjutkan gitu ya. oh alhamdulillah yang BIP itu saya gagal 1 kali, terus yang berikutnya saya dapat alhamdulillah. Yang startup ekosistem alhamdulillah saya langsung dapat. Yang AGS alhamdulillah 2 kali berturut-turut saya langsung dapat. AGS itu apa Mbak? Yang alumni grant scheme itu, yang skema hibah alumni gitu. Oh Ibam, sekarang juga dapat ya? Iya. Aduh, Masya Allah, bisa tambah maju ya nanti bisnisnya ya. Iya. Ini ada lagi nih, sebenarnya ada yang masih off the record ini, nanti katanya kalau sudah proven ini dan Nanti berhasil, sharing-sharingnya kalau udah berhasil insya Allah aja. masih mau lagi di sharing tip yang just untuk mengembangkan UKM dengan bantuan dari pemerintah dan negara-negara lain ya. Iya.